teman-teman, kalau kita melihat gerombolan penuduh ijazahnya Pak Jokowi ini, itu nggak ubahnya seperti rombongan sirkus. Jadi kalau kita analogikan ini, rombongan sirkus yang berisik ini, si Panci itu udah jelas jadi bintang panggungnya, jadi badut di acara sirkus itu. Dan Tifa tetap jadi primadonanya. Yang ladies yang lompat-lompat trampolin, lompat tali, pindah sana pindah sini. Rizal Fadila, itulah yang manggil-manggil penonton itu, yang teriak-teriak di luar pakai toa manggil-manggil penonton. Ada pertunjukan ini di sini, pertunjukan sirkus ini. Kan dia biasa tuh, mulutnya tuh teriak-teriak, gantung Jokowi, gantung Jokowi. Tangan udah gemetar megang mic, tapi nafsu kebencian gak bisa ditahan. Udah uzur. Masih juga meneriakkan kebencian. Bukan mengajarkan yang baik-baik kepada orang yang usianya lebih muda dari dia. Kurnia, tetap primadona. Itu yang nona cantik yang melatih itu ya kan, yang melompati bola api. Yang melompat itulah si Rustam itu. Jadi kalau ada strata ini, mereka nih level-levelnya, ini si Rustamnya di kesetnya ini, yang paling rendah nih, yang paling cere di antara kelompok ini, inilah si Rustam ini, yang ngakunya aktivis. Nah, aktivis mana nih orang ini? Sejak kapan korlap jadi aktivis? Ada tuh pekerjaan profesi orang korlap, nah dia ini si Rustam ini. Orang-orang yang hidupnya hanya bergantung dari membuat kerusuhan, ngumpulin orang, teriak sana, demo sini, itulah dia, si Rustam ini. Nah, kalau kita suka nonton film animasi, ada Suneo, ada siapa? Doraemon. Nah, si Rustam ini giantnya nih, yang hanya badan besar tapi otak dongok. Inilah si Rustam ini. Yang penting dah keluar-keluar. Mau benar mau salah, yang penting bagi dia itu dia hebat lah dia di mata orang. Pejuang. Entah apa yang diperjuangkannya. Nah, kalau kita dengar cerita Rismon ya, kalau di kelompok itu ada perselingkuhan atau apa, aku yang paling membela si Rustam ini. Kalau dia nggak mungkin terlibat dalam perselingkuhan itu. Karena istrinya sama galaknya sama istri si Panci. Jadi dua orang ini nggak mungkin itu masuk dalam daftar inisial yang disebutkan sama si Rismon. Ini kita lihat ya. Aku akan mereaksi beberapa video tentang si Rustam ini. Dalam suatu acara di iNews beberapa bulan yang lalu, ini orang pernah sesumbar bahwa dia telah menemukan orang yang membuat ijazahnya Pak Jokowi dan orang itu sudah mengakui kalau dia yang membuatnya. Coba kita dengar. Pasal pun apa? Okay. Tersangka sudah tersangka. Okay. Tapi saya kan menduga. Yang membuat itu bernama Eko Sulistyo. Saya sering teriak tuh, Eko. Saya meyakini kalau ijazah Jokowi itu palsu. Bahasa Anda itu meyakini kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Palsu. Karena apa? Karena dari sidang-sidang sebelumnya itu kan TPUA meminta supaya dihadirkan ijazah Jokowi dalam persidangan. Sudah dihadirkan, Dongo. Tidak pernah hadir. Itu dari sidang Solo, fotokopi yang dilegalisir itu ijazah asli, Dongo. Di Solo juga dengan Dr. Taufik juga sama. Tidak ada ijazahnya. Sekarang saya lebih meyakini lagi dengan status saya tersangka ini, saya lebih meyakini lagi 100 juta lebih. Ijazah Jokowi memang palsu. Bahkan dalam status penetapan tersangka ini Anda lebih meyakini lagi. Lebih meyakini. Karena Anda bisa mengatakan itu. Karena apa? Orang yang membuat itu saya cari mengaku. Mengaku ya, kau bilang ya, mengaku ya. Kita dengar ya, mengaku katanya. Ikut membuat ijazah palsu. Iya. Yang katanya Pasar Pramuka bukan? Iya. Ini orang Pasar Pramuka? Bukan. Maksudnya gimana? Ini baru nih. Nah, apa? Silakan. Ini fakta baru loh. Jangan nanti tambah pasal lagi nih. Mana ya takut? Pasal pun apa? Tersangka sudah tersangka. Oke. Tapi saya kan menduga. Menduga. Baru sekarang kau bilang menduga. Bernama Eko Sulistyo. Saya sering teriak tuh, Eko. Nongol. Bentar, pelan-pelan. Eko Sulistyo itu timnya Pak Jokowi dulu bukan? Iya. Yang namanya disebutkan oleh Bitor Suryadi. Bitor pula. Tim Solo. Ya. Nah, karena kawan saya mengakui dengan saya sendiri. Kemarin kan kawan dia pula sekarang katanya yang menceritakan ke dia.
Oke. Nah, ketika Jadi gimana? Anda mendapatkan data bahwa yang membuat ijazah palsu Pak Jokowi bernama Eko Sulistyo. diduga Eko Nah, kok diduga? Tadi kau bilang udah pasti kali. Eko, kau bilang. Pak Jokowi sejak wali kota Solo waktu itu. ya, yang namanya pun disebutkan oleh Bang Bitor. Bagaimana mungkin ya KPUD membuatkan ijazah untuk orang yang mendaftar sebagai peserta pemilu, dan yang membuatkan ijazahnya itu ketua KPUD-nya sampai belepotan. Ketua KPUD-nya membuatkan ijazah orang yang mendaftar. Sementara lawannya Pak Jokowi pada pemilihan wali kota Solo itu salah satunya adalah dosen di UGM. Dari mana mungkin ya orang itu yang lawannya sendiri adalah dosen dari UGM, dan terus dengan berani-beraninya Pak Jokowi memasukkan ijazah dari kampus tempat lawannya itu mengajar. Kau pakai otak kau, Rustam. Kita dengar lagi. Mantan ketua KPUD Solo di Jokowi waktu wali kota. Ini kita masih pengakuan dia ya, bahwa si Eko itu sudah mengakui. Seolah-olah dia udah bertemu nih kan. Kalau dari pengakuan dia, pasti dia sudah bertemu sama si Eko ini. Melakukan proses itu dan sudah melaporkan kan? Iya. Nah, saya yang merasa bahwa itu bukan saya yang melakukan. Laporkan balik saya. Kok gemetar kau, Rustam? Kok laporkan? Kok gelisah kau, Rustam? Kan saya diundang di sini aktivis. Harusnya saja. Saya sebagai aktivis Yang dituduh malah tenang, nggak akan yang menuduh malah gemetar. Kenapa enggak? Loh, ini kan ngomong Kenapa Mas enggak? Eko. Kalau Kau cuma cere, Rustam, nggak perlu kau dilaporkan. loh enggak, ngapain saya harus mencederai Kok gelisah orang kiri kanan kau? Kan balik. Saya nggak pernah merasa Maksa. nggak merasa membuat. Silahkan Anda sudah melaporkan, di sana pasti akan diuji kan. Di sana kan pasti akan. Kau cere, sekali lagi ku bilang, kau cuma cere. Kalau misalnya itu nggak terbukti, saya pun nggak akan menuntut Anda, saya nggak akan melaporkan balik. Saya kira itu. Nah, kau dengar itu? Saya gitu. Ya itu prinsip, itu prinsip, Bung. Ya. Saya nggak akan melaporkan, Bung. Saya tadi udah salami, saya Baru ini ada orang kepingin kau dilaporkan. Kau bukan siapa-siapa. Saya mau ke rumah Ini Jokowi. kita dengar lagi. Mas Roy agak pucat-pucat juga kan, karena polisi sudah. Terus saya bilang, saya ke rumah Percaya, Jokowi. keren. Saya mau bilang, kalau Jokowi ijazah kamu buatan pasar pramuka, yang bikin kawan saya. Kawan saya mengakui, artinya di situ Mas Roy agak ketawa juga dan polisi ketawa juga gitu. Ya ketawa lah, nengok. Itu yang pertama. Omongan kau itu siapa nggak Yang ketawa? kedua itu saya bilang juga, kalau siapa namanya Bang Rismon dapat parsel ya kan? Hah. Kalau saya nggak mau nilainya sama dengan parsel. Ya Allah lah, lengketnya itu siapa sih menu itu lengketnya. Kau menilai diri kau 1.000 triliun. Topi kau ya gak terganti, kau nilai kau mau 1.000 triliun. Kau cere, Rustam. Kau dengar lagi, kau cere. Topi kau tak terganti, kau mau menaikkan tarif kau pula 1.000 triliun. Gak laku kau, 1 juta pun kau pasti kau kejar. Ini video berikutnya. kami wajib lapor bersama Mas Roy dan kawan-kawan lainnya udah hampir 6 bulan. Akhirnya bolak-balik ke Polda Metro Jaya. Sampai saya merasa Polda ini rumah saya gitu loh. Sebentar lagi jadi rumah kau memang. Kesal sedikit gitu loh. Karena kasus saya ini, kasus kami, ini adalah kasus yang tidak seberapa ketimbang kasusnya Firly Bahuri. Firly ini menjadi tersangka juga. Tapi saya tidak pernah melihat dia bolak-balik lapor di Polda Metro Jaya. Karena dia nggak kayak klien setiap lapor ini polisi preskon. gitu loh. Kenapa kasus ijazah Jokowi itu yang terhadap kami dijadikan tersangka wajib lapor, bahkan dicekal.
Karena kebetulan saya mau keluar negeri nggak bisa terus, Mas. Dari mana kau mau keluar negeri? Kau ganti dulu topik kau itu, baru orang percaya kau mau keluar negeri. Jadi saya melihat kasus ini begitu lamanya, panjangnya, sehingga kejaksaan balik lagi polisi belum masuk lagi kejaksaan. Polisi sendiri meragukan ijazahnya Joko Widodo. Jaksaan juga meragukan ijazahnya Joko Widodo. Banyak kali cerita kau, Setelah dibuktikan dalam sidang Bustam. terdahulu kasusnya Bambang Tri dan Gus Nur tidak ada ijazahnya, tapi tetap dikriminalisasi. Inilah orang Masalah tahu. ini mau terjadi lagi di rezim yang presidennya bukan Jokowi. Kan saya rasa tidak mungkin. Kalau ini terjadi, artinya polisi membangkang terhadap presiden hari ini. Nah, selanjutnya, kenapa ini begitu lamban? Dan saya pastikan ini jasa Jokowi palsu. Nah, 1000%. tadi 1.000.000%. Kenapa? Karena saya Nah, meyakini ini majikannya langsung ini. otak di balik ini Pelatihnya langsung kasih selain semangat. Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo, juga yang paling otaknya lagi Pratikno. Kau mention Pratikno, nggak mungkin kau dinotis, kau cere. Sampai kasus ini selesai. Karena saya duga keras, rakyat juga Nggak, jangan kau bawa rakyat. Pratikno terlibat. Karena hari ini jabatan Pratikno termasuk kuat di UGM. Jadi Ketua Majelis Wali Amanah. Ketua Majelis Wali Amanah. Saya memohon kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, tolong Pratikno dicopot. Kau siapa? Pratikno diduga keras terlibat kasus ijazah Jokowi yang dibuat di Pasar Pramuka. Pemain Nenek-nenek ini pun betul-betul nggak ngerti apa-apa pun betul-betul. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah nggak usah kita dengar dulu nih bintang Bollywood ini. Udah. semuanya ya. Kita lanjut lagi yang lain. Sampai jumpa ya. Kita lihat lagi nih kepauan si Rustam ini. Singkat aja. Ya, singkat aja. Kami Dia ini udah merasa hebat kali nih. Kapan lagi kesempatan nih kalau nggak karena Pak Jokowi bisa diwawancarai orang? Ya kan masuk TV. memberikan bukti otentik yaitu ijazah aslinya Jokowi. Nah, setelah diberitahu ijazah aslinya, saya akan pertanyakan, apakah itu foto Jokowi? Itulah pauknya kau. Apakah itu bibir Jokowi? Apa itu? Kayak kalian lebih kenal Jokowi daripada Jokowi sendiri. Tidak usah jauh. Foto Ketawa lagi ini, Wak Uden ini. artinya ada pemalsuan di situ. Hah, Dan saya mendapati sendiri siapa pembuatnya. siapa? Ini penting. Kalau itu dipalsukan, pasti ada pembuatnya. Ya siapa? Semoga polisi memahami dan bertindak seadil-adilnya. Artinya kami siap dihukum apabila kami Betul salah. ya. Tapi apakah Jokowi siap dihukum ketika dia memasukkan ijazah itu? Dari mana ceritanya? Memasukkan ijazah pakai foto orang lain. Itulah dongoknya ini. Badan kau aja yang besar, otak kau nggak ada. Ini video lagi nih, video para badut-badut ini, sirkus ini, rombongan sirkus ini. Betul. Karena saya bilang begini, Kita dengar aja ini ya, nih. Kita pegang ini kata-kata si Rustam ini. Hari ini saya nggak pernah tuh ngeliat ijazah aslinya Jokowi. Betul. Betul ya, nggak pernah kan lihat ya. Jadi waktu gelar perkara itu nggak akan tengok ya. Itu asli saya bilang. Betul ya, 100 tahun kau ya di penjara. Rugi negara memenjarakan kau 100 tahun. Banyak makan kau. Sama juga dengan saya bilang anak saya lagi potong rambut. Anak kau pun kau bawa-bawa untuk menipu. Jadi ada kemarin yang komen lah mungkin termul atau Bahasa apa, mereka itu lagi ya. Kita live kemarin kan. Roy Suryo harusnya dipenjara 32 tahun. Wah, luar biasa tuh, ditambah-tambahin kali ya. Pasal ini ditambah Ditambahin gitu kan. cara ngitungnya nggak kayak gitu itu. Ya, Jadi siap dipenjara 100 tahun ya, Bang ya. Kalau asli. Kalau asli. Tapi kan saya yakin sekali kalau itu memang nggak asli. bukan nggak asli, Mas. Nah. Tidak hanya tidak asli ya. Tidak ada. Kalau bilang Orang kebesaran badan, banyak makan, otak nggak ada. Inilah dia. Banyak orang badan besar, makan banyak, tapi otak cerdas. Tapi ini yang lain daripada yang lain ini. Inilah apa? Piaraan orang gerombolan sirkus ini. Inilah dia. Yang mereka terus mereka komporin. Karena nggak punya otak, jadi dia mau aja. Yang penting masuk TV dapat duit. Inilah dia. Nggak ada ini pikirannya, kecerdasannya itu nggak ada. Jadi level terendah dari
gerombolan ini kesetnya ini orang ini. Yang penting bisa makan dari mencaci maki Pak Jokowi. Ngasih makan anak bininya dari mencaci maki Pak Jokowi. Inilah kasta terendah manusia. Orang-orang inilah kasta yang paling rendah dari seorang manusia. Menghina orang, memfitnah orang. Lancar aja lidah mereka itu. Seolah-olah nggak takut akan dosa. Seolah-olah bagi mereka menghina orang, memfitnah orang, merendahkan orang lain itu bagian dari bahasa mereka sehari-hari. Kita nggak ngerti bagaimana cara orang tua mereka itu dulu mendidik anak-anaknya sampai tuanya ini jadi kayak gini. Karakternya keras, culas, gak punya akhlak, gak punya moral. Inilah rombongan ini. Hanya mengikuti hawa nafsu kebencian mereka. Tanpa mereka sadari, orang yang mereka hina, orang yang mereka fitnah habis-habisan itu, orang yang mereka rendahkan serendah-rendahnya, sangat dicintai mayoritas rakyat Indonesia. Gak kau tengok ini, Panci, Rustam, kau dulu Rustam, aku mau ngomong sama kau Rustam. Ada kau tengok, ini orang yang tidak tersenyum ketika Pak Jokowi datang ke NTT. Ada. Muka kau kalau ada di sana, habis kau tahu. Muka kau kelihatan aja di sana, habis kau. Gak bisa kau lagi membangga-banggakan topi sama janggut kau itu. Sesumbar kau 100 tahun kau di penjara. Negara yang rugi kau di penjara 100 tahun. Jangan sombong kita jadi manusia. Jangan takabur kita. Jangan merasa diri kita paling lebih tinggi dari orang lain, paling beriman daripada orang lain. Kemana-mana kan bawa takbir Allah yang agung itu kalian jadikan slogan, kalian jadikan yel-yel untuk demo kalian. Betapa hinanya orang-orang ini. Sampai takbir pun mereka jadikan tameng bahwa mereka itu orang suci, orang beriman, dan seenaknya mengatakan orang lain itu PKI, membenci Islam. Padahal mereka sendirilah orang-orang yang menjatuhkan nilai Islam itu. Orang-orang inilah, rombongan-rombongan ini. Ini salah satunya nih, betina satu ini, yang jilbabnya nggak pernah ganti. Mas Roy Tifa bebas atau Jokowi diadili, Mas Roy dan Tifa dipenjara, Jokowi diadili, Mas Roy dan Tifa dipenjara. Itulah kecerdasan kau, cuman itu sih kepala kau. Makanya tuh ya, Mary, sekali kau gantilah jilbab kau. Banyak model jilbab, jangan jilbab motif spray itu yang kau pakai kemana-mana. Entah pernah dicuci, tiba-tiba bersuara kau pakai lagi. Nanti ngantar si Panci ke sidang kau pakai lagi. Nanti ngantar si Panci wajib lapor kau pakai lagi. Itulah jilbab kau itu. Jilbab motif spray kebanggaan kalian itu. Kau ya Mary ya, udah banyak kau dapat duit dari kasus Pak Jokowi ini. Dari demo-demo, jadi korlap demo. Bukannya kau itu kemarin, waktu kalian mau ke Solo, kau cerita, siapa yang mau ikut ke Solo? Ini ada mobil nih. Siapa yang ngasih mobilnya? Anies kan? Kau kan yang bilang, ini Pak Anies ngasih kita mobil, siapa mau ikut? Itu yang kau bilang, satu orang bayar 300.000. Banyak kali cerita kau, Mary. Dari kalian nggak mampu aja ganti motif jilbab kalian itu, seragam jilbab kalian itu, udah ketahuan seberapa besar keuangan kalian. Kami tuh patungan, masing-masing keluar uang sendiri. Mana orang percaya? Orang jelas kata sini semua, dikasih es cekek aja kan udah senang. Janganlah sampai ada keturunan kita jadi orang-orang seperti mereka. Jangan sampai. Untuk Pak Jokowi, sehat selalu ya Pak ya. Semakin Bapak direndahkan, semakin Bapak difitnah, semakin Bapak dihina. Bapak lihat sendiri Pak, betapa banyak cinta rakyat kepada Bapak. Semakin besar kasih sayang kami semua kepada Bapak Pak. Sehat selalu ya Pak Jokowi. Buat teman-teman, jika kalian menemukan video ini di timeline kalian, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Sekarang, supaya kita sama-sama bisa melawan hoax yang orang-orang ini sebarluaskan. Sampai jumpa teman-teman.
physically, spirituality, 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 spirituality,